Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu permenungan yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam berbangsa dan beragama, dengan tema kerukunan umat beragama. Izinkan saya menyampaikan satu fakta yang terjadi di negara kita dengan penegasan bahwa potensi intoleransi atau potensi ke arah perpecahan terjadi di negara kita ini. Hasil temuan The Wahid Institute Foundation mengatakan demikian. Indonesia masih menghadapi masalah bibit intoleransi, ketidakrukunan di kalangan kaum pelajar Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dari 306 siswa yang tidak setuju mengucapkan hari raya keagamaan orang lain seperti mengucapkan Selamat Natal, ada 28%. Yang ragu-ragu 27%. Siswa-siswi yang akan membalas tindakan perusakan rumah ibadah mereka bila ini terjadi sebanyak 15%, ragu-ragu 27%. Sementara mereka yang tak mau menjenguk teman beda agama kalau dia sakit 3% dan ragu-ragu 3%. Kesimpulan, pandangan kaum pelajar di sekolah negeri di Jabodetabek memang terbuka akan toleransi, tetapi kecenderungan ataupun potensi ke arah intoleransi atau perpecahan dan radikalisme rupanya semakin menguat. 1.520 responden yang tersebar di 34 provinsi. Hasil survei demikian. 59,9% memiliki kelompok yang dibenci. Kelompok yang dibenci itu meliputi mereka yang berlatar belakang agama non-muslim, kelompok Tionghoa, dan kelompok-kelompok lain. Dari jumlah 59,9% itu, sebanyak 92,2% tidak setuju bila anggota kelompok yang mereka benci menjadi pejabat pemerintah di Indonesia. Kasus intoleransi. Ada peningkatan kasus intoleransi. 2010 134 kasus dan 2011 184 kasus, meningkat 16%. Dan kalau dibuat lagi penelitian 2019, maka ada potensi peningkatan yang lebih besar. Kategori intoleransi, misalnya intimidasi dan kekerasan atas nama agama, 48 kasus. Penyebaran kebencian, 27 kasus. Pembakaran dan pengrusakan, 26 kasus. Diskriminasi atas dasar agama, 26 kasus. Toleransi, kerukunan. Toleransi berasal dari kata Latin tolerare yang berarti menanggung atau membiarkan. Toleransi dapat mempunyai warna etis sosial, religius, politis, dan juridis, serta filosofis maupun teologis. Karena kalau hanya toleransi dia bisa menyangkut beberapa aspek kehidupan manusia, belum merujuk kepada agama, kecuali kalau dikatakan toleransi agama. Toleransi menunjuk pada sikap membiarkan perbedaan pendapat dan perbedaan melaksanakan pendapat untuk beberapa lapisan hidup dalam suatu komunitas masyarakat. Ini penting. Yang berikut penting, Bapak Ibu Saudara-saudari. Toleransi menurut pandangan agama. Bahasa Arab
menerjemahkan dengan tasamuh, yang artinya saling mengizinkan, saling memudahkan. Dalam bahasa Inggrisnya tolerate berarti mentolerir dan membiarkan dalam arti positif, bukan membiarkan dalam arti negatif, apatis. Dua arah tasamuh. Yang pertama, tasamuh antar sesama muslim yang berupa sikap dan perilaku tolong-menolong, saling menghargai, saling menyayangi, saling menasehati, dan tidak mencurigai. Tasamuh ke dalam, internal muslim. Kedua, keluar, eksternal. Tasamuh terhadap manusia non-muslim, seperti menghargai hak-hak mereka selaku manusia dan anggota masyarakat dalam satu negara. Maka dikatakan demikian, inti dari tasamuh atau toleransi ini ialah mempertahankan pendirian pribadi, tetap bersedia menerima pendapat orang lain, entah itu dari segala segi kehidupan, baik agama, kebudayaan, sosial, kebangsaan, dan masyarakat. Jika dalam sebuah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, budaya, ditambah lagi bahasa, tentu sangatlah dibutuhkan sikap tasamuh atau toleransi. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar dan memang harus dipegang bagi setiap manusia, karena bagaimanapun negara akan aman ketika kerukunan antar umat beragama terjalin dengan baik. Pandangan Protestan mengutip Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Begini bunyinya: kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dua penegasan di sini. Ketika kita mengasihi Allah, tentu kita harus menghargai ciptaan yang lain, manusia yang berbeda agama. Dan yang kedua, sesama di sini, saudara-saudari terkasih, bukan hanya satu agama dengan saya, satu suku dengan saya, satu bahasa dengan saya, tapi sesama di sini adalah orang yang berbeda dengan saya. Berbeda agama, suku, bahasa, budaya, daerah, dan yang lain-lain. Mengasihi Allah, perwujudannya mengasihi sesama manusia. Sesama manusia di sini lintas agama dan budaya. Pandangan Hindu. Dalam agama Hindu diajarkan pula tentang masalah kerukunan. Pandangan agama Hindu untuk mencapai kerukunan hidup antar umat beragama, manusia harus mempunyai dasar hidup yang dalam agama Hindu disebut dengan catur purusa arta, yang mencakup dharma, arta, kama, dan moksa. Menarik bukan? Dalam setiap agama juga, termasuk agama Hindu, diajarkan agar umatnya membina kerukunan bersama dengan orang lain. Pandangan Buddha, ada beberapa istilah dalam agama Buddha yang bermuatan, berkonten tentang toleransi, yakni pertama, metta, berarti belas kasih terhadap sesama makhluk. Belas kasih terhadap makhluk ini hendaknya seperti belas kasih seorang ibu terhadap putranya yang tunggal. Yang kedua, karunia, kasih sayang terhadap sesama makhluk, kecenderungan untuk saling meringankan penderitaan orang lain. Sesama makhluk di sini juga adalah lintas agama, budaya, daerah, dan bahasa, dan juga lintas agama. Yang ketiga, mudita, perasaan turut bahagia dengan kebahagiaan makhluk lain tanpa iri hati. Perasaan prihatin bila makhluk lain menderita. Dalam kitab suci Katolik juga ada ungkapan yang kurang lebih sama, menangislah dengan orang yang menangis dan tertawalah dengan orang yang tertawa. Ikut merasakan dan solider dengan orang yang bergembira
dan ikut merasakan duka orang yang menderita. Pandangan Konghucu, ada istilah juga yang merujuk atau berkonten kerukunan, ren, cinta kasih, halus budi pekerti, rasa tenggang rasa, serta dapat menyelami perasaan orang lain. I strip G, yaitu rasa solidaritas dan senasib. Istilah yang ketiga, sin, yaitu kepercayaan, rasa untuk dapat dipercaya oleh orang lain, serta dapat memegang janji dan menepatinya. Muatan kerukunan dan toleransi nampak juga di sini, menyelami perasaan orang lain, tenggang rasa, dan dipercaya oleh orang lain. Nah, sekarang toleransi dalam pandangan Katolik. Toleransi dalam pandangan Katolik termuat dalam kitab suci, sama dengan yang disampaikan oleh teman-teman Protestan, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Dan yang kedua, dalam agama Katolik, dalam gereja Katolik, dengan jelas tegas disampaikan dalam ajaran sosial gereja. Yang pertama, dalam Nostra Aetate, gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci di dalam agama-agama lain. Ini poin yang pertama dari Nostra Aetate Konsili Vatikan II, menghormati cara yang berbeda, sikap positif dalam ajaran yang memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Yang kedua, ensiklik Dignitatis Humanae. Dikatakan demikian, suara hati adalah titik tolak yang mendorong orang untuk bertindak original sesuai dengan hati nurani. Suara hati nurani ini menuntun akal budi untuk memilih apa yang dia yakini benar. Maka ketika seseorang memilih satu agama yang dia yakini benar, maka harus dihargai karena itu adalah hak ajasi manusia yang tidak bisa dipaksakan oleh orang lain. Katolik menekankan ini. Ketika seseorang ataupun ketika setiap agama menghargai kepercayaan agama lain, maka juga itu adalah gerakan untuk membina kerukunan atau toleransi. Atau dengan kata lain, ketika setiap warga negara yang berbeda agama sungguh-sungguh menghayati Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29, maka akan terjalin kerukunan. Yang ketiga, Lumen Gentium. Gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan sakral dalam setiap agama, bahkan menghargai. Gereja Katolik memandang penganut setiap agama sebagai teman seperjuangan menuju kediaman abadi yang membahagiakan. Sebab satu keinginan setelah setiap umat beragama beralih dari dunia ini adalah kebahagiaan di surga. Semua orang terarah ke sana. Maka setiap penganut agama harus saling mendukung karena mempunyai tujuan yang sama. Redemptoris Missio. 2 poin di sini. Dialog antar agama merupakan misi dari penginjilan gereja. Dan yang kedua, tujuannya saling memperkaya dan saling melengkapi. Maka misi gereja Katolik pertama adalah mendorong para umat supaya dengan bijaksana dan penuh kasih menjalin dialog dan kerjasama dengan para penganut agama-agama lain. Yang kedua, memberi kesaksian tentang iman serta perihidup Kristiani. Apa itu? Mengakui, memelihara, dan mengembangkan harta kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosial budaya yang ada. Maka gereja Katolik memahami bahwa toleransi berisi kebebasan suara hati yang tidak bisa dibungkam oleh orang lain. Kebebasan berpikir, kebebasan berbicara, kebebasan memilih, dan kebebasan
melaksanakan ibadah di rumah ibadah masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, poin berikut yang mau saya sampaikan adalah peran Gereja Katolik dalam perwujudan kerukunan umat beragama. Yang pertama, ke dalam internal, seluruh umat Katolik harus menjadi pelopor toleransi beragama, harus menjadi aktor kerukunan umat beragama. Seluruh umat Katolik diminta, dituntut bahkan menghormati sesama yang berbeda. Umat Katolik juga harus aktif melawan gerakan diskriminasi. Diskriminasi dalam hal agama, budaya, kemasyarakatan, dan dalam elemen yang lain. Umat Katolik diminta berjuang mewujudkan damai dan kasih. Umat Katolik diminta bergaul dengan semua orang yang berbeda agama, suku, budaya, bahasa, dan daerah. Umat Katolik diminta bekerja sama dengan agama dan kepercayaan lain untuk terlibat dalam masalah sosial kemasyarakatan. Sebab apa? Sebab salah satu pelaksanaan toleransi yang paling baik adalah dialog, kerjasama dalam masalah sosial kemasyarakatan. Ketika ada bencana alam ataupun peristiwa duka yang lain, ini adalah kesempatan setiap agama untuk menggalang kerukunan dan toleransi. Peran Gereja Katolik perwujudan toleransi keluar. Yang pertama, Gereja Katolik harus berani menyuarakan suara kenabian, meminta pemerintah memberi perlindungan dan rasa aman bagi semua warga negara. Yang paling dasar, pemerintah tidak sama sekali membiarkan kekerasan, termasuk kekerasan atas nama agama. Kalau pemerintah dalam kaitannya termasuk aparat yang terkait, kalau ketakutan atau segan menindak oknum atau ormas yang melakukan gerakan intoleransi atas nama agama, maka bibit intoleransi akan semakin menjamur di Indonesia ini dan tidak mustahil akan sampai ke pelosok-pelosok. Maka pemerintah harus berani bertindak dan menegakkan hukum. Yang kedua, umat Katolik harus berani mengingatkan pemerintah untuk harus mendidik masyarakat melalui perangkatnya untuk bersedia saling menerima dalam keperbedaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, poin berikut adalah apakah tantangan dalam mewujudkan toleransi ini? Yang pertama ialah memaksakan agama dan kepercayaan terhadap orang lain. Yang kedua, merasa diri paling benar. Kalau setiap umat beragama merasa benar dengan agamanya, bagus sekali. Tapi jangan merasa diri paling benar dan membuat agama lain tidak benar. Yang ketiga, campur tangan pemerintah yang tidak netral. Yang keempat, kekerasan atas nama agama dan ada pembiaran dari pihak terkait. Yang kelima, khotbah yang menghasut. Ini akhir-akhir ini semakin sering kedengaran, khotbah yang menghasut, yang menanamkan kebencian. Ini juga menjadi tantangan perwujudan toleransi. Maka bentuk toleransi ataupun bentuk kerukunan umat beragama yang penting yang selalu perlu dilaksanakan adalah dialog. Dialog tingkat pimpinan dan dialog sampai tingkat akar rumput. Yang kedua, interaksi di tingkat masyarakat. Sebab di beberapa daerah
yang dihuni oleh 6 agama terjalin kerukunan dan toleransi. Karena apa? Karena sudah ada interaksi penuh kasih persaudaraan yang dimulai di interaksi sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, dalam misi sosial kemasyarakatan, misi kemanusiaan. Di sini perlu setiap agama memberi perhatian. Karena ketika kita menolong orang lain, kita tidak bertanya apa agamamu. Tapi dia adalah saudara kita karena dia adalah ciptaan Tuhan juga. Yang keempat, toleransi hati. Merasa bagian dari yang lain. Bukan orang asing, bukan musuh yang harus dimusnahkan. Paus Fransiskus pernah berkata demikian, dalam membangun kerukunan ataupun toleransi, sikap kerendahan hati harus dikedepankan. Ketulusan dan keikhlasan harus juga diutamakan. Kejujuran harus juga ditegakkan. Karena kalau poin-poin ini ada, kerendahan hati, ketulusan, keikhlasan, dan kejujuran, berarti hati kita diisi dengan potensi positif. Seperti penghargaan, keterbukaan, tenggang rasa, ikut merasakan penderitaan orang lain, kepedulian, dan terbuka untuk membantu orang yang berbeda dengan kita. Mewujudkan toleransi, katanya saudara-saudari, ibarat orang yang mengangkat taplak meja. Semua sisi, semua sudut harus diangkat, sehingga permukaan taplak meja itu harus tetap rata. Maka untuk mewujudkan toleransi juga semua pihak, semua agama harus saling memberi hati, memberi diri, menumbuhkan rasa tanggung jawab, sehingga kerukunan itu juga harus terwujud dan terlaksana di negara kita tercinta ini. Mari kita menggalakkan kerukunan dan gerakan toleransi untuk meredam, melawan gerakan intoleransi, bibit perpecahan yang ada di negara kita ini. Semoga dan Tuhan memberkati.